Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semua kabarnya anak-anak ibu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelumnya kita telah melakukan pertemuan pertama dan membahas bab 1. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas bab 1. Nah, kan udah pada tahu mata pelajarannya adalah otomatisasi tata kelola kepegawaian. Nah, ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Oke. Kita mulai saja ya, langsung pertemuan kedua kita. Nah, karena kita masih membahas bab 1, yaitu tentang memahami penghargaan pegawai, maka kompetensi dasarnya memahami penghargaan pegawai, melakukan pengelompokan penghargaan pegawai. Namun tujuan pembelajaran kita kali ini berbeda dengan pertemuan sebelumnya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, kamu biarkan dapat menjelaskan bentuk-bentuk penghargaan pegawai, dan yang kedua, mampu menjelaskan waktu pemberian penghargaan. Langsung saja ya, kita mulai. Nah, pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah pernah menayangkan slide ini, yaitu jenis penghargaan pegawai lainnya. Jadi penghargaan ini banyak bentuknya. Salah satunya itu adalah contoh dari penghargaan dari kementerian. Nah, contohnya ini Kementerian Keuangan, Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Kesehatan. Lalu ada penghargaan jabatan yang contohnya itu diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada para ASN maupun PNS yang telah pensiun. Lalu ada jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan JKM, jaminan kematian. Lalu yang terakhir ada penghargaan dari pemerintah daerah kepada PNS. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahasnya secara detail satu persatu. Jadi, perhatikan ya. Nah, contoh dari penghargaan dari kementerian ini salah satunya adalah Kementerian Keuangan. Jadi Kementerian Keuangan ini dia memberikan penghargaan kepada talent atau kepada PNS yang merupakan talent pool. Talent pool ini apa, Bu? Jadi talent pool ini adalah sekelompok orang yang dinilai bertalenta, yang jumlahnya kecil, dan menunjukkan superior performance atau istimewa. Nah, penghargaan ini diberikan kepada talent pool tadi berupa hari bebas kerja, diberikan kesempatan mengikuti program pengembangan talent, diberi kesempatan diikutkan dalam pelatihan dalam maupun luar negeri. Jadi salah satu contoh dari pemberian penghargaan ini di Kementerian Keuangan itu seperti itu. Dia berupa pemberian hari bebas kerja, diberi kesempatan mengikuti program, dan diberikan kesempatan untuk berpergian mengikuti pelatihan dalam dan luar negeri. Selanjutnya contoh lainnya dari Kementerian Hukum dan HAM. Nah, Kementerian Hukum dan HAM ini memberikan penghargaannya dalam bentuk karya dika. Jadi karya dika ini ya seperti pemberian penghargaan yang berprestasi. Nah, sedangkan karya dika ini sendiri terdiri atas 3, yaitu karya dika Lokatara, karya dika Madya, dan karya dika Prakasa. Selanjutnya ada dari Kementerian Kesehatan. Jadi Kementerian Kesehatan ini memberikan penghargaan kepada pegawainya atau PNS itu berupa 2 bentuk penghargaan. Yang pertama itu Bakti Karya Husada Dwi Windu. Nah, ini diberikan kepada ASN yang telah melaksanakan tugasnya secara terus-menerus sekurang-kurangnya 16 tahun. Kemudian ada Bakti Karya Husada Triwindu, ini diberikan kepada PNS yang telah melaksanakan kerjaannya secara terus-menerus itu minimal kurang dari 24 tahun. Oke. Selanjutnya kita masuk ke penghargaan jabatan. Kan di pertemuan selanjutnya juga udah Ibu jelaskan bahwa salah satu contoh provinsi yang memberikan penghargaan jabatan kepada ASN atau PNS-nya itu ada Provinsi DKI Jakarta. Nah, jadi Pemprov DKI Jakarta ini memberikan penghargaan jabatan kepada ASN-nya yang memasuki masa pensiun atau menjelang berakhirnya masa tugas. Mereka ini memberikan berupa penghargaan bentuknya uang. Nah, di tabel ini Ibu jelaskan, jadi di Pemprov DKI Jakarta, jika dia adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, maka di akhir masa kerjanya dia mendapatkan hadiah sebesar 25 juta. Lalu ada mantan Wakil Gubernur itu mendapatkan 20 juta.
ada sekretaris daerah mendapatkan 17.500.000, kemudian pejabat eselon 2A itu mendapat 15 juta, kemudian pejabat eselon 2B itu 12.500.000, eselon 3A 10 juta, eselon 3B 7.500.000, eselon 4A 6 juta, eselon 4B 4.500.000, dan eselon 5A itu ada mendapatkan tunjangan atau besaran penghargaan bentuknya uang ini 3.500.000 di akhir kerjanya, masa kerjanya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Jadi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ini diatur menurut peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2015. Nah, JKK atau jaminan kecelakaan kerja ini adalah perlindungan atas resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat. Jadi maksudnya di sini JKK ini seorang ASN, dia itu melakukan pekerjaan yang beresiko atau dia mendapatkan penyakit akibat dia bekerja atau selama dia masih bekerja. Nah, dia mendapat JKK ini tadi, jaminan kecelakaan kerja. Nah, jaminannya ini tadi berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat. Kemudian ada JKM. JKM itu jaminan kematian. Jadi JKM ini adalah perlindungan atas resiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja. Nah, jaminan kematian ini dia berupa santunan kematian. Jadi bentuknya uang. Untuk selanjutnya kita masuk ke penghargaan dari pemerintah daerah kepada PNS. Jadi maksud dan tujuan pemberian penghargaan itu dari pemerintah daerah kepada ASN-nya atau kepada anggota PNS-nya, yang pertama, memberikan pengakuan berupa penghargaan kepada seseorang atau badan yang telah berjasa dalam bidang cipta, karsa, karya yang bermanfaat bagi daerah, lalu memberi motivasi kepada setiap warga masyarakat untuk berperan serta aktif dalam pembangunan, baik yang bersifat fisik material maupun mental spiritual, sehingga dapat terwujud kondisi masyarakat yang dinamis dan kreatif sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Nah, selanjutnya, kriteria seseorang atau badan yang berhak memperoleh penghargaan dari pemerintah daerah. Yang pertama, orang atau badan yang telah melakukan usaha, tindakan, dan kegiatan yang hasilnya berpengaruh atau berakibat terhadap pembaharuan dan penyempurnaan bagi perkembangan dan kemajuan di berbagai sektor pembangunan daerah. Lalu yang kedua, ada orang atau badan yang telah bekerja sebagai pelopor atau pembuka jalan bagi suatu pembaharuan yang hasilnya diakui dan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Yang ketiga, yaitu orang atau badan yang telah berbuat menyelamatkan atau menghindarkan dari bahaya atau bencana. Keempat, orang atau badan yang telah memperlihatkan pekerjaan untuk mengabdi kepada masyarakat dan pemerintah daerah dengan penuh kesungguhan. Kelima, orang atau badan yang telah mengenalkan gagasan, metode yang baru, dan mempunyai manfaat bagi masyarakat banyak. Lalu, keenam, orang atau badan yang memberikan dorongan dan kegiatan yang menimbulkan motivasi. Ketujuh, orang atau badan yang mengendalikan, menyelenggarakan, menjalankan sesuatu yang pastinya bermanfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat banyak. Dan yang terakhir, orang atau badan yang telah patut diteladani bagi masyarakat. Nah, itu adalah kriteria seseorang atau suatu badan yang berhak memperoleh penghargaan dari pemerintah daerah. Nah, untuk dapat memperoleh penghargaan Pemda tadi harus memenuhi syarat. Syaratnya ada dua, terbagi dua ya. Yang pertama itu ada syarat umum dan syarat khusus. Ada syarat umum yang pasti pertamanya dia harus warga daerah setempat. Kemudian dia taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian tidak pernah dihukum penjara selama lebih dari 1 tahun karena melakukan kejahatan atau sedang tidak menjalani hukuman, lalu melaksanakan tugas secara terus-menerus dan menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan kedisiplinan. Lalu telah mempunyai masa kerja yang dipersyaratkan, tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, dan selama melaksanakan kedinasan tidak pernah melaksanakan cuti di luar tanggungan negara. Nah, ada syarat khususnya. Yang pertama, mendapatkan penemuan baru yang didasarkan atas penelitian yang diakui oleh masyarakat, melakukan pembaharuan sehingga menghasilkan sumbangan bagi masyarakat dan pembangunan, memiliki karya nyata yang diakui oleh Pemda karena mempunyai manfaat bagi kepentingan orang banyak, dan yang terakhir, menjadi panutan atau teladan bagi masyarakat. Nah, itu adalah syarat umum dan syarat khusus jika seseorang mau mendapatkan atau memperoleh penghargaan dari pemerintah daerah. Jadi itu syarat-syaratnya ya, ingat. Nah,
Demikianlah pembelajaran di pertemuan 2 kita kali ini. Jadi jika ada yang kurang jelas atau mungkin masih bingung dan belum mengerti, kamu bisa WA Ibu dan bisa menanyakan di chat tanya jawab di situs Capdis. Oh ya, tetap ya jangan lupa kerjakan tugasnya. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita kali ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya anak-anak ibu telah menonton video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian dan menambah wawasan kalian pastinya. Tetap semangat dan tetap sehat. Assalamualaikum.